Di dalam serial anime One Piece ada sebuah insiden besar yang berhasil mengubah cara pandang orang-orang di anime One Piece. Insiden ini bernama insiden Ohara. Bagi yang belum tahu apa itu Ohara, saya akan jelaskan secara singkat sebelum masuk ke video utama. Ohara adalah sebuah pulau yang berada di West Blue, yang merupakan tempat kelahiran dari salah satu nakama di kru Mugiwara, yaitu Nico Robin. Lalu apa yang terjadi dengan Ohara di serial anime One Piece? Pulau Ohara adalah tempat para peneliti dan arkeolog, di mana mereka aktif meneliti abad kekosongan di dunia One Piece. Selain itu, ada sebuah pohon besar di Ohara, di mana pohon besar ini adalah sebuah perpustakaan yang berisi buku-buku pengetahuan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog dan peneliti di dunia One Piece. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan arkeolog di Pulau Ohara tidak disenangi oleh pemerintah dunia. Akhirnya Ohara dihancurkan oleh pemerintahan dunia dengan sebuah serangan yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Serangan ini disebut Buster Call. Akibat dari serangan ini, Pulau Ohara dan para peneliti di dalamnya berhasil dilenyapkan kecuali satu, yaitu Nico Robin. Nah, bagi yang penasaran akan kisah Ohara secara lengkapnya bagaimana, aku bakal ngebagiin cerita tersebut di episode berikutnya. Karena kali ini aku mau ngebagiin sebuah kisah nyata yang mirip-mirip dengan insiden yang terjadi di Pulau Ohara yang ada di anime One Piece. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas secara lengkap dalam video berikut ini. Di era pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, tepatnya pada tahun 830, dibangunlah sebuah perpustakaan besar di Baghdad, Irak, yang diberi nama Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran dunia Islam, serta tempat berkumpulnya para sarjana dari seluruh dunia yang melakukan penelitian-penelitian yang menghasilkan banyak manuskrip dan buku pengetahuan. Beberapa di antaranya adalah karya-karya ilmiah dan filosofis dari para ilmuwan besar seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Suksesan dari Bait al-Hikmah menjadi salah satu tanda masa kejayaan dunia Islam pada saat itu, di mana banyak buku-buku dalam bahasa Yunani, Syria, Sanskerta, Cina, dan Persia diterjemahkan dalam bahasa Arab. Buku-buku yang berhasil diterjemahkan yaitu buku tentang filsafat sampai buku-buku tentang kedokteran. Pada tahun 1258, tentara Mongol menyerang dan membakar Bait al-Hikmah. Dalam penyerangan ini, tentara Mongol dipimpin oleh Hulagu Khan. Penyerangan ini diawali dengan pengepungan oleh tentara Mongol selama berbulan-bulan. Penyerangan ini mengakibatkan isi dari perpustakaan Bait al-Hikmah, yaitu manuskrip dan buku-buku hasil penelitian para ilmuwan dan sarjana dibakar dan dibuang ke sungai Tigris. Adapun tujuan tentara Mongol membakar Bait al-Hikmah adalah untuk menghancurkan pengetahuan dan kebudayaan kaum muslimin yang saat itu sedang dalam masa keemasannya. Dan benar saja, setelah pembakaran Bait al-Hikmah, kualitas pendidikan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami penurunan, serta menghambat perkembangan teknologi dunia secara keseluruhan. Setelah kebakaran yang menghanguskan Bait al-Hikmah, beberapa pihak berusaha mengumpulkan kembali buku-buku dan manuskrip yang masih tersisa, dan memulihkan bangunan yang terbakar. Akan tetapi, usaha ini tidak mampu mengembalikan semua koleksi buku dan manuskrip yang hilang akibat insiden kebakaran ini. Akibat dari kebakaran Bait al-Hikmah mempengaruhi kebijakan pengelolaan perpustakaan di masa depan, karena pentingnya sebuah perlindungan karya ilmiah yang ada di dalam perpustakaan. Hal ini bertujuan agar perlindungan kalau sampai terjadi hal yang serupa di masa depan. Bait al-Hikmah yang berlokasi di Baghdad hari ini berfungsi sebagai pusat penelitian dan studi Islam, di mana para peneliti dan cendekiawan bisa mengakses sumber daya dan belajar tentang sejarah serta warisan budaya intelektual dunia Islam. Kesimpulan dari kejadian ini adalah kita bisa tahu bahwa yang namanya menjaga dan melindungi warisan budaya serta ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting.
Demikian video pembahasan kita kali ini. Kapan-kapan saya akan bagikan kisah yang sama tetapi dari versi fiksinya, yaitu peristiwa insiden Ohara. Terima kasih sudah menonton sehingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan teks, dan tidak pernah bosan-bosan saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.